Hai guys, selamat datang di podcast kami hari ini, Erina Podcast, dengan tema demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Saya Erina Lestari telah bergabung dengan narasumber kami yaitu Desi Mayangsari, seorang mahasiswi UIN Suskaryau ya. Selamat datang Desi. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sangat terima kasih karena telah diundang dan saya sangat senang bisa bergabung dengan diskusi kali ini. Oke Des, langsung saja kita mulai dengan idealisme konstitusi di Indonesia terlebih dahulu ya. Bagaimana sih menurut kamu, apakah konstitusi kita sudah ideal dalam mengatur demokrasi? Kali ini ditanya menurut pribadi ya. Menurut aku pribadi ya, idealisme konstitusi kita memang sangat baik dengan prinsip demokrasi yang jelas dan sistem hukum yang transparan. Namun masalahnya adalah implementasinya Rin, yang masih kurang jauh dari kata ideal. Oh gitu. Oh iya, kira-kira apa tuh yang membuat implementasi kita tidak menjadi ideal? Oke, aku akan menjelaskan beberapa faktornya. Ada beberapa faktor yaitu seperti korupsi, nepotisme, dan lemahnya penegakan hukum. Pertama, korupsi. Korupsi ini adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, Rin. Kedua, nepotisme. Nepotisme adalah pemberian jabatan atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat. Terakhir, lemahnya penegakan hukum. Maksud dari lemahnya penegakan hukum di sini yaitu dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberhasilan sistem hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk menjalankan tugasnya secara adil dan efektif dalam menegakkan hukum. Oh gitu ya Des. Pantas aja ya demokrasi konstitusi di negara kita ini menjadi tidak ideal dikarenakan hal yang seperti itu. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan kedua ya, yaitu realita pelaksanaan demokrasi. Jadi Des, sekarang masih kita bahas realita pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana nih menurut kamu? Apakah demokrasi kita sudah berjalan dengan baik? Kalau ditanya ya demokrasi kita ini sudah berjalan baik atau belum, itulah kan sayangnya Rin, realita pelaksanaan demokrasi kita ini masih jauh dari kata ideal. Kita masih banyak melihat kasus korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Terus Des, apa yang perlu dilakukan oleh kita untuk memperbaiki demokrasi kita ini? Oke, ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki demokrasi kita, yaitu kita perlu adanya reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang lebih efektif lagi. Oh ya benar banget sih itu Des. Oke, terakhir kita akan membandingkan antara idealisme dan realita. Aduh, dibandingkan ini ya. Oke. Des, mari kita bandingkan idealisme konstitusi dengan realita pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Kira-kira apa yang kamu lihat sebagai perbedaan paling utama tuh di antara yang kedua tadi? Aduh, perbedaan paling utamanya adalah antara teori dan praktik, Rin. Idealisme konstitusi kita ini sangat baik, tapi realita pelaksanaan demokrasinya kita masih banyak kekurangan. Oh, oke. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme dan realita ini ya? Oke, ya, tentu perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melaksanakan konstitusi dan sistem hukum dengan baik, Rin. Oh iya ya kan Des. Baiklah, jadi begitu ya teman-teman sekalian. Demokrasi konstitusi di negara kita ini tuh masih jauh dari kata ideal. Jadi semua wajib memperbaikinya menjadi lebih baik lagi dengan bersama-sama. Oke, terima kasih ya Des. Sama-sama. Atas diskusi yang sangat informatif hari ini. Pembahasan kita bisa dibilang evaluasi lah ya tentang demokrasi di negara kita ini. Terus apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar kita? Oke, pesan terakhir saya ya. Pesan terakhir saya adalah bahwa demokrasi dan sistem hukum kita masih perlu diperbaiki guys. Kita perlu bersatu dan bekerja sama untuk melaksanakan konstitusi dan sistem hukum dengan baik. Oke teman-teman? Terima kasih Desi. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pendengar kita ya. Amin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bagus punya.